sudah datang berduyung-duyung dari luar desa Pahandut. Presiden diantar menuju tempat upacara perletakan batu pertama. Ibu kota yang akan dibangun bernama Palangkaraya berpusat di tengah hutan, kurang lebih 3 km dari Pahandut, merupakan keberanian dan puncak cita-cita Kalimantan Tengah untuk membangun hutan pedalaman guna kemajuan daerah. Demikianlah hutan yang telah beberapa lama ditebang dibersihkan terus secara bergotong royong. Pekerja-pekerja dari staf kantor pekerjaan umum Kota Palangkaraya mulai bergerak merintis hutan, mengatur pembuatan jalan-jalan raya. Meski di sini kita melihat tenaga-tenaga bangsa asing ikut membantu pekerjaan besar ini, namun pembangunan Palangkaraya harus dilihat dari segi semangat dan jiwa tenaga Indonesia asli. Sebuah lapangan terbang diberi nama Penarong telah dibangun, dan jika sudah sempurnanya, bukan mustahil ia akan menjadi landasan puluhan kapal terbang seperti ini umpamanya. Ya, segala cita-cita mesti tercapai, asal semangat kerja dan membangun tak tunggu padam, biar ada kesulitan dan rintangan apapun. Daerah ibu kota Palangkaraya seluas 400 km persegi dipisahkan dari daerah Kabupaten Kabuat dan dipersiapkan segera menjadi daerah kota peraja. Pembangunan kota, rencana seluruhnya bercorak nasional, tidak mengizinkan bangsa asing membuka usaha atau jenis kerja apapun di sini. Palangkaraya dipilih pada suatu desa bernama Pahandut, antaranya atas dasar pertimbangan banyak tanah liat hingga mudah membuat bata setempat untuk gedung-gedung, hanya semen didatangkan dari luar. Pembangunan gedung diperlukan terlebih dahulu untuk kantor-kantor dan perumahan-perumahan pegawai. Bagi pelajar SMA, boleh bangga dengan gedungnya yang segera selesai ini. Ini kota Palangkaraya sudah berwujud nyata. Suasana kehidupan sudah berjalan. Pegawai yang hendak bertugas kantor nampak sibuk setiap pagi. Anak-anak gembira pergi ke sekolah dan sang ibu melepaskannya dengan senyum bahagia. Kendaraan pegawai yang sedang lewat biasanya tak lepas dari serbuan anak-anak yang ingin menumpang. Rakyat sudah memperoleh gedungnya yang baru. Begitu pula para pegawai seperti Pak Camat dengan kantornya ini. Akhirnya kami perkenalkan pula Gubernur Kalimantan Tengah Pak Cilik Riwut yang sudah tiba pula di kantornya.
pemimpin yang bertanggung jawab atas daerahnya, selalu beliau mengajak anggota staf pemerintahan merundingkan bagaimana sebaik-baiknya menyempurnakan pembangunan kota Palangkaraya. Dengan telah berdirinya kota baru Palangkaraya ini, diharapkan daerah pedalaman Kalimantan Tengah mencapai taraf kemajuan pesat sesuai dengan cita-cita Indonesia pada umumnya. Kalimantan Tengah terus menanti pahlawan-pahlawan pembangunan Indonesia sejati. Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, seolah-olah terletak di tengah antara Sabang dan Merauke, dan di tengah perbatasan utara dan selatan. Sungai Barito merupakan urat nadi penghubung lalu lintas. Dengan perahu, saudara dapat mencapai Palangkaraya dari Banjarmasin selama 1 hari 1 malam. Palangkaraya, salah satu dari ibu kota provinsi yang terbaru, dapat saudara saksikan dari dekat. Palangkaraya yang berarti tempat suci yang besar, lahir dengan diletakkannya batu pertama oleh Paduka Yang Mulia Presiden Pemimpin Besar Revolusi kita, Bung Karno, pada tahun 1957. Pada tanggal 14 Maret 1963, telah berangkat ke Palangkaraya rombongan Yang Mulia Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus Menteri Penerangan, Ketua Indoktrinasi, Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Romput oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Kilik Ribut. Anggota rombongan Menteri Penerangan antara lain terdiri dari Ibu Ruslan Abdul Ghani dengan seorang putrinya Retnowati, Ajudan Mayor Anjar Rahman, Pembantu Menteri Kepala Urusan Publisitas Depen, Dr. Andes Tresno Suwarno, dan Staf Menteri Urusan Khusus Depen, Dr. Andes Rahmadi. Di Kuala Kapuas, perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah, diadakan upacara adat potong pantan dengan mandau, yang merupakan suatu tradisi penyambutan seorang tamu besar sebelum menginjak tanah Kuala Kapuas. Dalam pidato sambutannya, Wampa Menteri Penerangan menyampaikan salam hangat dari Bung Karno kepada rakyat Kalimantan dan menjelaskan tentang Pancasila negara kita yang membawa rakyat ke arah adil dan makmur. Dari sungai ini dapat kita saksikan penghidupan penduduk Kalimantan Tengah. Kehidupan mereka sehari-hari antara lain berjualan ikan, karet, dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa daerah Kuala Kapuas ini sangat terkenal dengan hasil rotannya. Dan dari rotan tadi dapat dijadikan berbagai macam kerajinan tangan seperti tikar, topi, keranjang, dan rupa-rupa alat keperluan rumah tangga. Bagi setiap tamu maupun para pariwisatawan tentu akan mendapat kenang-kenangan dari hasil hutan Kuala Kapuas ini. Kini rombongan sampai di Palangkaraya. Sambutan meriah oleh para pembesar dari Catur Tunggal dan segenap lapisan masyarakat setempat, serta masyarakat Uni Soviet yang sedang membuat jalan ke Sampit. Ucapan selamat datang telah diucapkan oleh Gubernur Kilik Ribut. Sesuai dengan upacara adat,
Menteri Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani memperkenalkan diri dan menyampaikan maksudnya yang baik datang di daerah Kalimantan Tengah ini. Menginjak telur, potong pantan, dan dipupuri adalah suatu kehormatan bagi setiap tamu besar yang datang. Pada hari kelima, tanggal 18 Maret 1963, bertempat di halaman kantor Gubernur, Wampa Menteri Penerangan dan rombongan menghadiri apel besar yang diikuti oleh segenap karyawan pemerintah di Palangkaraya. Hadir pula para peserta kursus dan latihan Manipul Istek, alim ulama ke Kalimantan Tengah. Dalam rangka indoktrinasi, Menteri Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani antara lain menyampaikan penghargaannya atas pengorbanan rakyat Kalimantan Tengah dalam membangun Palangkaraya di tengah hutan yang dicapai dalam waktu 5 tahun. 5 tahun yang lampau, di sini merupakan hutan belantara. Kini dapat kita saksikan pasar yang merupakan pusat perdagangan penduduk Palangkaraya. Pada malam resepsi yang dihadiri oleh segenap